Halo Sobat Baku Hantam. Di abad ke-14, Turki dan Islam merupakan peradaban paling maju di dunia. Saat itu, Kesultanan Turki Utsmani menguasai Asia Tengah hingga Eropa. Bagaimana Turki bisa menjadi kesultanan terbesar pada masanya? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Kesultanan Turki Utsmani dibangun pada abad ke-12. Di abad ke-12, suku Kai dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Mereka kemudian mengembara ke Iran. Dari Iran mereka pindah ke Asia Kecil atau Anatolia yang kelak menjadi negara Turki. Anatolia tadinya berada di bawah Kesultanan Rom. Namun setelah dinasti Seljuk membubarkan Kesultanan Rom, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara. Salah satu anggota suku Kai yang pindah ke Anatolia adalah Utsman pada 1258 hingga 1326. Putra Sulaiman dan cucu Ertuğrul. Utsman memimpin pasukan tentara muslim Turki yang disebut dengan Gazi. Di bawah pimpinan Utsman, para Gazi ini memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada 1293. Atas jasanya, Pak Utsman ini dijadikan sebagai penguasa di wilayah Iskihar di dekat Bursa oleh Sultan Alauddin pemimpin Seljuk. Seljuk terus berperang dengan Mongol dan akhirnya pun melemah. Tak lama setelah dinasti Seljuk bubar, Utsman memimpin kerajaan Islam yang kuat. Kemunculan Utsman dan tentaranya menarik banyak orang yang berada di kawasan Timur Tengah. Mereka adalah keluarga dan suku yang berpindah-pindah alias nomaden dan tak punya pekerjaan. Mereka kemudian mengikuti Utsman untuk penghidupan tetap yang lebih baik. Mereka masuk Islam dan membantu Utsman memperluas wilayahnya. Utsman pun berperang melawan tentara Byzantium yang berpusat di Konstantinopel yang kini menjadi Istanbul. Byzantium waktu itu adalah kekaisaran Kristen besar yang meneruskan kekaisaran Romawi. Nah, pada tahun 1300 Utsman menguasai Anatolia. Setelah berkali-kali mengalahkan Byzantium, Utsman dan bangsanya semakin berkembang seiring dengan lemahnya kekaisaran Byzantium. Ia menguasai teritori Byzantium dari pinggir. Wilayah awal Turki Utsmani membentang sampai Mediterania Timur dan Balkan. Putra Utsman, Orhan, menaklukkan Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya ibu kota Utsmania. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan kepemimpinan Utsmani ini, pemimpin Utsmania yang menyandang gelar Khalifah Islam baru dipegang setelah terjadinya penaklukan Kesultanan Mamluk oleh Utsmania pada 1517 di masa Sultan Selim pertama. Sebelumnya, Khalifah dinasti Abbasiyah memimpin Islam di bawah perlindungan Kesultanan Mamluk Mesir. Sultan Selim I ini resmi menyandang gelar Khalifah setelah pelepasan penyerahan jubah dan pedang Nabi Muhammad oleh Mutawakil ketiga, Khalifah Abbasiyah terakhir. Sejak itu umat Islam dipimpin Khalifah Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan sebuah kekhalifahan yang sangat kuat dalam sejarah Islam. Kerajaan Turki Utsmani kala itu menguasai semenanjung Arab hingga dengan Asia Selatan. Dinasti Turki berkuasa cukup lama, sekitar 625 tahun. Turki Utsmani pernah berjaya di bawah pimpinan Sultan Mehmed II yang dikenal sebagai sebutan Al-Fatih alias Sang Penakluk. Sebab di masanya pemerintahan Islam berhasil menguasai Konstantinopel, kota yang paling tak tertembus di dunia kala itu. Ottoman kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah Sulaiman Al-Kanuni sepanjang abad 17 dan 16. Al-Kanuni sendiri bermakna sang pemberi hukum. Ia memerintah hingga 1566 Masehi dan pada saat itu Turki Utsmani dinobatkan sebagai pemilik kekuatan tempur terbesar di dunia. Dan sekarang apakah Turki akan mencoba menjadi kekuatan terbesar di dunia? Menarik. Bagaimana menurut kalian? Mau subscribe boleh, kagak juga kagak apa-apa, nggak pernah maksa. Bos mau like boleh, kagak juga kagak apa. Yang penting pastikan baku hantam kalian di waterboom di Istanbul.